Oke guys, lanjut lagi Project Car 71. Jadi di video sebelumnya kita udah ganti kopling. Sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki ini guys. Jadi untuk kondisi kaki-kakinya ini parah juga sih. Jadi untuk di Project Car 71 ini part kaki-kakinya hampir semua diganti baru guys, di refresh total. Pokoknya untuk kaki-kaki nanti kita bikin enak lagi guys. Kita bikin asoy lagi ya kan. Nah ini part kaki-kakinya udah terkumpul semua. Ini ada raksirnya diganti baru pakai merek Shokumitsu. Terus ini ada ball joint diganti juga kiri kanan pakai 35 KW ya kan. Terus ini ada kampas belakang Birkens, kampas rem depan pakai Bendix. Ini set kiri kanan. Terus ada penggantian bushing arm besar, 2 piece. Penggantian karet stabil bar 2 piece juga. Ini ada penggantian seal transmisi, support shock, link stabil, tie rod dan lain-lain guys. Terus ini ada engine mounting. Jadi engine mountingnya kita ganti baru. Original ya. Ini pakai punya Vios Gen 3. Jadi engine mounting Gen 3, Gen 2 sama, bisa masuk, bisa di substitusi ya. Kecuali yang Matic. Kalau Matic nggak bisa masuk ke manual, Matic harus masuk ke Matic lagi, manual masuknya ke manual lagi guys gitu. Terus untuk shocknya juga ini diganti baru ya. Shocknya kita pakai Tokicho original Thailand, depan belakang diganti baru gitu guys. Oke, jadi ini kita lagi bongkar dulu untuk part kaki-kakinya. Yang pertama kita kerjain nanti bakal ngepres bushing-bushing dulu. Terus ini ada penggantian inner CV joint depan sebelah kanan apa kiri ya, pokoknya 1 biji diganti lah. Karena kemarin pas kita bongkar kopling kondisinya kan udah kering tuh, gemuknya udah kering banget, terus udah oblak. Jadi nanti kita coba ganti untuk untuk inner CV jointnya. Nah nanti setelah terpasang semua kita cek lagi, kalau misalnya ada yang masih kurang-kurang nanti kita infokan ke pemilik mobil guys gitu. Oke guys, ini as balok atau cross member sudah turun. Jadi ini bisa kita lihat sama-sama ya kondisinya seperti ini. Jadi untuk raksir ini diganti baru ya kan. Pokoknya semua part yang ada di sini diganti baru semua guys. Itu engine mounting belakang juga diganti baru, cuman partnya belum sampai. Jadi kemungkinan sampainya mungkin besok atau lusa. Jadi Project Car 71 ini tuh dia salah satu project car yang kondisi kaki-kakinya parah juga guys. Kalau kata orang bilang mobil kaki-kakinya udah nggak enak, udah kayak gerobak ya kan. Kalau ini lebih dari gerobak kayaknya, udah parah banget pokoknya. Terus kalau kita lihat dari kondisi fisik kaki-kakinya, sepertinya mobil ini nggak pernah dirawat deh. Karena kalau mobil rawatan ya kondisi kaki-kakinya nggak mungkin kayak gini. Ini asli parah banget guys. Nah ini kita bongkar dulu ya, kita pretelin dulu semuanya. Armnya kita lepas kiri kanan, terus raksir juga kita lepas. Terus nanti untuk semua part bekasnya seperti biasa nanti kita kumpulin, habis itu kita kasih ke pemilik mobil guys gitu. Nah oke guys, raksirnya ini sudah lepas nih. Oh, ini kondisi raksirnya udah parah. Udah nggak bisa diservis. Kalau dipaksain kita servis juga hasilnya nggak bakalan awet, karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Ini juga untuk engine mounting belakang, dia karetnya udah pecah juga. Jadi pokoknya semua karet-karet di part kaki-kaki ini rusak semua guys tuh. Tuh tie rodnya udah loncer, udah oblak banget. Nih. Tuh. Semua kondisinya udah kayak gitu. Bayangkan ini mobil kalau lagi jalan bunyinya kayak gimana nih kaki-kaki. Tuh. Ini juga karet stabil bar. Ini juga rusak semua guys. Nah, pokoknya total ini diganti baru. Ini kita bongkar dulu ya untuk arm. Nah armnya udah kita copot guys. Sekarang kita cek dulu kondisi bushing arm besarnya. Tuh. Udah jebol nih. Tuh. Ya kan? Ini yang sebelah kiri. Ini yang kanan nih. Tuh. Bentar guys, nih udah jebol semua. Engine mounting juga nih udah jebol. Tuh. Jadi karetnya tuh udah bener lagi, udah putus, ya udah jebol.
Nih. Jadi untuk engine mounting nanti diganti semua. Engine mounting kanan pakai yang ori, tapi pakai punya Gen 3. Engine mounting belakang diganti, barangnya belum datang. Nah, untuk engine mounting yang sebelah kanan, yang sebelah kiri sorry, yang di bawah kaki, itu nanti kita ganti bushingnya aja, karetnya aja guys. Oke? Ya oke guys, semua part kaki-kakinya udah selesai kita pasang yang ada di cross member. Ini untuk stabil barnya udah kita ganti baru juga. Nah, bekasnya ini udah pecah. Nih, sebelah sini, terus raksir udah naik. Tie rod track end baru naik, ball joint baru udah naik. Bushing arm besar yang baru sudah naik juga. Untuk pemasangannya ini di press ya. Kita tadi berangkat ke bengkel press untuk masang bushing arm besar sama ball joint. Jadi untuk part yang ada di cross member ini udah terpasang semua guys, kecuali engine mounting belakang tuh. Nah, ini untuk part bekasnya ya. Seperti biasa kita kumpulkan dulu. Nanti tinggal kita kasih aja ke pemilik mobilnya guys nih. Biar jadi kenang-kenangan mungkin ya. Ini juga ternyata udah pakai RBI guys, pernah diganti. Untuk apa namanya? Untuk bushing arm besarnya. Oke. Jadi untuk di bagian cross member ini udah selesai, tinggal nanti kita cuci cross membernya. Tapi kalaupun dicuci sih nggak akan bersih banget karena ini kotorannya udah jadi kerak guys, udah nyatu sama besinya. Jadi nanti kita cuci selewat aja lah, oke? Ya lanjut ke bagian shock depan. Jadi untuk shock depannya ini kita ganti baru semua guys. Nah itu di kolong lagi pasang cross member yang tadi kita bongkar dan udah kita cuci selewat ya. Jadi untuk shocknya kita ganti semua berikut dengan support shock sama bearing shock juga. Nah ini bearing shocknya ya, kondisinya udah seperti ini, udah berkarat, udah rusak ya kan, udah jelek lah. Jadi untuk shock kita ganti baru, pernya tetap pakai per bawaan karena pernya masih bagus. Kalau per mah jarang rusak ya kan, nggak pernah rusak malah. Dan habis ini nanti lanjut ke kaki-kaki belakang guys, kita ganti shock belakang dan juga kampas rem belakang. Ini kan Toyota Limo ya, jadi Toyota Limo ini Gen 2, belakangnya remnya tromol gitu. Jadi kemungkinan untuk jadwal pengerjaan kaki-kaki hari ini harus sudah selesai karena besok kita lanjut ke bagian lain guys. Ya oke guys, pemasangan kaki-kaki sudah selesai semua. Ini tinggal kita tes jalan. Jadi mungkin besok ya kita tes jalannya sambil ke bengkel AC. Karena ini mau perbaikan di bagian AC. AC-nya itu nggak dingin. Dicurigai ada kebocoran, entah itu dari selang, dari kompresor, evaporator atau kondensor. Pokoknya nanti kita cek dulu di bengkel AC guys. Nanti kalau udah ketahuan penyakitnya dari mana, baru kita eksekusi untuk perbaikan gitu. Nanti kita konfirmasi dulu sama yang punya mobil seperti biasa ya kan. Ini untuk headlampnya kita pasang dulu ya kan, karena mobil ini mau kita bawa jalan ke bengkel AC. Jaraknya kurang lebih dari garasi ke bengkel AC kurang lebih sekitar 10 kilo. Jadi bolak-balik 20 km guys. Cukup lah ya untuk ngetes kaki-kaki. Jadi nanti kalau misalnya ada bunyi-bunyi atau ada kerusakan lagi ya kan yang belum kedetek, nanti kita infokan setelah test drive gitu. Karena kemarin pas pertama kita bongkar kan kondisinya rusak semua tuh, jadi nggak kedengeran ini rusak, ini yang rusak parah, itu semuanya nyaru guys. Jadi daripada kita salah ganti part ya kan, mending kita kerjanya bertahap. Ini selesai, nanti kedengeran ada bunyi lagi, kita infokan ke pemilik mobil. Kalau misalnya pemilik mobil minta dieksekusi, kita eksekusi, kita ganti partnya gitu. Oke guys, ini sebelum ke bengkel AC kita bongkar dulu untuk interiornya. Jadi interiornya ini kan dibersihin total nih, terus plastik-plastikan yang ada di interior kayak dashboard, door trim, konsol box semuanya di coating. Jadi warna hitamnya tuh dibalikin lagi jadi hitam pekat gitu. Nah ini interiornya sudah kita bongkar. Dan untuk kondisi lantainya ini masih tergolong bagus. Karatnya minim dikit banget ya kan.
Terus untuk atapnya ini sudah kita kasih perdam. Untuk perdamnya sesuai dengan permintaan dari pemilik mobil. Ini kita pasang bahan aluminium foam. Nah, nanti untuk dashboard kita bongkar semua, kita cuci, habis dicuci baru coating. Nih, kayak gini. Ini kan door trim, perintilan yang lainnya udah kita cuci nih. Jadi tinggal naik coating. Nanti habis ini kita bongkar dashboard. Jadi seperti biasa nanti ke bengkel AC, kondisi dashboardnya udah copot. Jadi tinggal di bengkel AC tinggal benar-benar fokus ngerjain AC-nya doang guys, nggak usah bongkar dashboard gitu. Oke. Nih. Jadi kondisi aslinya kayak gini ya. Ini belum di coating. Untuk estimasi coating interior ini makan waktu sekitar 3 sampai 4 harian. Nih. Karena dari mulai cuci ya kan, bersihin segala macam sampai selesai itu lumayan banyak pekerjaannya guys. Kalau digeber pun palingnya bisa selesai 3 hari lah. Kalau 2 hari kayaknya nggak kejar gitu. Oke, jadi video kali ini segitu dulu aja. Kita lanjut lagi ke episode berikutnya. Oke, mantap.